Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Nah, Ibu berharap kamu dalam keadaan sehat walaupun di masa pandemi ini kita harus tetap sehat, semangat belajar dan terus rajin mengerjakan tugas-tugas yang diberikan ya, Nak. Nah, hari ini kita masuk ke dalam tema 7 yaitu mengenai indahnya keragaman di negeriku. Dan sekarang kita masuk ke subtema 1 yaitu mengenai keragaman suku bangsa dan agama di negeriku. Nah, kamu perhatikan di bukumu halaman 2 yaitu di situ ada gambar beberapa suku bangsa yang ada di Indonesia. Nah, di situ ada suku Dani dari Papua, suku Tengger, dan suku Nias. Dan bukan hanya 3 suku itu aja, di Indonesia banyak sekali beragam suku. Nah, nanti boleh kamu baca halaman 1. Di situ ada suku bangsa di Indonesia. Sejak dahulu kala bangsa Indonesia itu hidup dalam keragaman. Nah, kalimat Bhinneka Tunggal Ika itu pada lambang negara Garuda Pancasila bukan sebagai slogan saja. Penduduk Indonesia terdiri atas beragam suku bangsa, agama, bahasa, adat, dan budaya, tetapi semua dapat hidup rukun berdampingan. Jadi, kita sebagai warga negara Indonesia yang memiliki bahasa yang berbeda-beda, agama yang berbeda-beda, adat istiadat yang berbeda-beda, tetapi kita walaupun berbeda-beda, tetapi kita harus tetap satu jua seperti Bhinneka Tunggal Ika, yaitu walaupun berbeda-beda, tetapi kita tetap satu jua. Nah, jangan pernah membedakan baik itu agama, suku bangsa, warna kulit, dan lain sebagainya. Nah, kita harus tetap bersatu sebagai warga negara Indonesia. Sekarang kamu perhatikan bukumu di halaman 4. Nah, kamu perhatikan di situ ada 3 alat transportasi zaman dahulu. Nah, gambar yang pertama 1.4 adalah bendi. Nah, bendi itu dikendarai oleh seekor kuda. Nah, gambar yang kedua adalah gambar 1.5. Nah, di situ ada pedati sapi. Nah, pedati sapi ini dikendarai oleh sapi. Lalu di gambar nomor 3 1.6 pedati kerbau. Nah, pedati kerbau ini ditarik atau dikendarai oleh seekor kerbau. Jadi kamu sudah lihat kan perbedaannya antara bendi, pedati sapi, dan pedati kerbau. Nah, itu adalah alat transportasi zaman dahulu. Kamu sudah tahu perbedaannya antara bendi, pedati sapi, dan pedati kerbau. Nah, persamaannya yaitu alat transportasi ini sama-sama menggunakan binatang untuk menarik beban berupa bendi ataupun pedati. Sekarang kamu perhatikan bukumu halaman 6. Nah, yang paling atas kamu lihat. Di situ ada gaya. Nah, apa itu gaya? Gaya adalah dorongan atau tarikan yang dapat menyebabkan benda bergerak atau berubah bentuk. Sekarang kamu perhatikan gambar yang di bawah. Di situ ada seorang laki-laki sedang mendorong sebuah mobil. Nah, apa yang menyebabkan mobil pada gambar di samping dapat bergerak? Nah, yaitu mobil itu membuktikan bahwa gaya dapat mempengaruhi benda diam menjadi bergerak.
seperti mobil pada gambar yang dilengkapi dengan roda, sehingga gaya dorong atau gaya otot membuat mobil itu menjadi bergerak. Jadi mobil yang didorong itu menggunakan gaya otot. Lalu gambar yang kedua adalah sebuah lampu yang menyala. Nah, apa yang menyebabkan lampu dapat menyala? Yaitu karena adanya aliran listrik melalui sambungan kabel menuju bola lampu tersebut. Nah, gaya yang dihasilkan pada gambar kedua itu adalah gaya listrik. Lalu gambar yang ketiga adalah paku menempel ke magnet. Nah, apa yang menyebabkan jarum itu atau paku menempel pada batang magnet? Nah, karena jarum berbahan besi, medan magnet menarik benda yang terbuat dari besi. Nah, gambar tersebut menggunakan gaya magnet. Lalu gambar yang keempat adalah pohon apel. Nah, pohon apel. Apel itu apabila sudah matang maka akan jatuh ke bawah. Kenapa tidak jatuhnya ke atas? Nah, apa yang menyebabkan buah itu jatuh dari pohon? Kenapa jatuhnya ke bawah? Karena saat buah sudah mengalami kematangan maka akan terjadinya gaya tarik atau gaya gravitasi bumi. Nah, gaya yang pada gambar keempat itu adalah gaya gravitasi. Selanjutnya, anak yang sedang mendorong kursi. Nah, apa yang menyebabkan kursi itu mudah dipindahkan? Karena adanya gaya gesek antara roda dan lantai yang disebabkan gaya dorong atau otot membuat kursi mudah dipindahkan. Nah, gaya tersebut menggunakan gaya gesek. Nah, gaya mempunyai banyak jenis sesuai dengan sumbernya. Yaitu yang pertama adalah gaya otot. Yang kedua adalah gaya listrik. Yang ketiga adalah gaya magnet. Yang keempat adalah gaya gravitasi. Dan yang kelima adalah gaya gesek. Nah, terima kasih anak-anak. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan ini dapat bermanfaat dan dapat kamu terima dengan baik. Tetap rajin belajar di rumah walaupun suasana pandemik ya nak. Tetap jaga kesehatan dan kebersihan. Selamat pagi.